Topik 1. Ruang kolaborasi. Nama kelompok: Rizkauni Fitri, Irma Dinata, Yofilatul. Kasus 1. Jika Anda menyampaikan materi nilai rata-rata, min. Untuk memudahkan peserta didik, Anda membuat langkah-langkah yang diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata. Soal pertama, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Kemudian, peserta didik mengerjakan soal berbeda dengan benar tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal percobaan kedua tanpa melihat langkah pengerjaan soal? Peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua dikarenakan peserta didik telah melakukan langkah scaffolding yang dipersiapkan oleh pendidik dengan memberikan bantuan langkah-langkah yang perlu diikuti peserta didik untuk mencari nilai rata-rata pada percobaan pertama. Selain itu, hal yang dimungkinkan yaitu peserta didik telah memahami konsep dasar cara mencari min melalui bantuan pendidik. Kedua, peserta didik memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, sehingga peserta didik dapat mengerjakan soal berikutnya secara mandiri dengan berbekal pengalaman saat mengerjakan soal sebelumnya. Apa metode di atas dapat diterapkan dan teori yang berkaitan? Metode pembelajaran yaitu metode studi kasus dengan pemberian beberapa langkah scaffolding. Hal ini sesuai dengan teori belajar konstruktivisme oleh Vygotsky yang mengenalkan Zone of Proximal Development, ZPD, dan pemberian scaffolding. Kedua pemikiran ini berarti peserta didik memerlukan bantuan dan dukungan kelompok atau pendidik pada awal proses pembelajarannya, kemudian sedikit demi sedikit mengurangi dukungan atau bantuan setelah peserta didik mampu untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantang belajarnya. Hal yang lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Berdasarkan tahapan perkembangan usia peserta didik kelas 1 SD, Rina dapat membantu peserta didik dalam belajar berhitung dengan cara menggunakan alat bantu seperti mesin hitung manual, jari tangan, gambar yang detail, dan menggunakan bantuan benda seperti pensil, buah, batu, dan sebagainya yang ada di sekitar peserta didik. Alasan menyarankan hal tersebut dan teori yang berkaitan. Dikarenakan sesuai dengan teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Berdasarkan aturan Permendikbud bahwa calon peserta didik kelas 1 SD idealnya berusia 7 tahun. Sehingga kemampuan kognitif kelas 1 SD masuk pada tahap operasional konkret sehingga kemampuan kognitifnya masih terbatas. Oleh karena itu, pembelajaran matematika pada tahap ini sebaiknya menggunakan alat bantu seperti mesin hitung manual, jari tangan, gambar yang detail, dan menggunakan bantuan benda seperti pensil, buah, batu, kertas dan sebagainya yang terdapat di lingkungan sekitar. Kasus 3. Made adalah seorang guru bahasa Indonesia. Dia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku panduan, terdapat contoh teks deskripsi tentang bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Alasan pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai. Dikarenakan Made memahami latar belakang lingkungan tempat tinggal peserta didik secara keseluruhan. Dari sudut pandang kami, Made ingin menyampaikan materi yang lebih relevan dengan lingkungan sekitar peserta didik yang tidak sesuai dengan buku ajar. Hal ini dilakukan agar pembelajaran efektif. Siswa dapat terlibat aktif dalam pembelajaran karena mereka dapat melihat bagaimana teks deskriptif digunakan dalam situasi yang mereka kenal yakni pantai dan makanan khas Bali daripada gedung pencakar langit yang ada di ibu kota. Pendidik dianjurkan untuk memahami latar belakang peserta didiknya. Prinsip yang Made gunakan dan teori yang berkaitan. Prinsip yang digunakan adalah prinsip pembelajaran kontekstual. Berdasar teori konstruktivisme bahwa siswa belajar lebih efektif ketika mereka mampu menghubungkan materi dengan pengalaman dan pengetahuan mereka sebelumnya. Pembelajaran kontekstual mengacu pada gagasan bahwa peserta didik perlu ditempatkan dalam konteks yang relevan dengan kehidupan siswa sehari-hari sehingga menjadikan pembelajaran bermakna dan menyenangkan. Terima kasih. Jika Anda memiliki pertanyaan,
Silahkan tuliskan di kolom komentar.